Oke, tema kita pada sore hari ini ada sebuah tema yang luar biasa, tapi yakinkan dalam diri saudara dulu, ya, bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita akan melakukan perkara yang luar biasa, amin. Jadi senggol kiri kanan dulu saudara, kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Oke, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat diberkati, amin. Sangat dikasih, amin. Oke, tema kita sore hari ini ya merupakan sebuah tema yang saya percaya ini akan menjadi berkat buat semua kita. Memilih bagian yang terbaik. Jadi ada sebuah keberadaan di mana ada banyak kita seringkali Bapak Ibu Saudara diberi pemahaman untuk kita memilih bagian yang terbaik. Kenapa? Karena ada saat-saat tertentu ada banyak kita memilih bagian yang tidak terbaik, ya. Nah, untuk itu semuanya kita harus memahami apa itu bagian yang terbaik yang kita akan pilih, sehingga kita memilih bagian yang terbaik ini di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita yang di dalamnya akan berdampak sangat luar biasa. Amin. Nah, dari gambarnya kita udah tahu, ya. Gambarnya siapa? Maria sedang apa? Meminyaki kaki Yesus. Ya, jadi temanya ini terambil dari kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat menjawab tentunya, ya, untuk dapat melihat. Karena di dalam keberadaan setiap kita ketika rindu untuk memilih bagian yang terbaik, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak halangan yang kita tidak pahami, yang seakan-akan kita mengambil bagian yang terbaik tapi ternyata enggak gitu. Ya. Nah, halangan-halangan ini seringkali datang dalam keberadaan hidup kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dikaburkan dengan keberadaan itu, sehingga kita akhirnya tidak memilih bagian yang terbaik. Ada sebuah pertanyaan, ya, di dalam konteks kekristenan kita. Dikatakan di situ, tanggung jawab yang terbesar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terhadap Tuhan apa sih? Ada yang bisa jawab? Tanggung jawab terbesar kita, ya, di hadapan Tuhan itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Kalau misalnya tanggung jawab di dalam rumah tangga kira-kira apa? Menjadi berkat. Amin. Suami menjadi berkat untuk istri, istri jadi berkat buat suami, juga jadi berkat buat anak-anak saudara. Amin. Anak-anak juga punya tanggung jawab menjadi berkat buat keluarga. Amin. Nah, di dalam konteks kekristenan tanggung jawab terbesar kita apa sih Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada beberapa yang menjawab. Ya, melayani siapa? Melayani Tuhan. Amin. Amin. Tanggung jawab terbesar kita adalah melayani Tuhan. Jadi ada banyak orang seringkali berkonotasi Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ketika saudara dijadikan sebagai orang percaya, tujuannya adalah menjadi berkat untuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Tidak disangsikan. Ini adalah hal yang kelihatannya sangat rohani, ya, di mana tanggung jawab terbesar kita adalah untuk melayani Tuhan. Benar nggak sih Bapak Saudara? Karena sesungguhnya banyak orang percaya, ya, ketika mereka menjadi Kristen, alasan mereka dibawa kepada iman di dalam Kristus adalah untuk melayani. Padahal yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi harusnya kita pahami, bahwa Allah tidak, ya, menyampaikan hal-hal yang seperti ini di dalam keberadaan hidup kita. Bahwa ketika Dia menjadikan kita pribadi yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya, jadi orang percaya, tujuannya bukanlah untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan datang di dalam konteks keberadaannya, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Jadi Tuhan gak butuh saudara melayani. Berat, amin ya. Amin. Iya. Karena seakan-akan ketika saudara dibawa untuk bertanggung jawab melayani Tuhan, seakan-akan Tuhan butuh dilayani. Akhirnya ada banyak orang berkonotasi ketika jadi Kristen, mereka harus melayani. Karena kalau nggak melayani, kira-kira gimana? Nggak akan diberkati. Ya, bukan orang yang bertanggung jawab. Iya. Jadi hal ini membawa kita untuk tidak melihat kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan menjadikan kita seakan-akan untuk melakukan sesuatu. Padahal justru di dalam kekristenan bukan kita yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi justru siapa? Tuhanlah yang sudah melakukan sesuatu buat saudara. Amin. Bukan saudara yang mencari Tuhan, tapi justru apa? Tuhanlah yang mencari saudara. Amin. Bukan saudara yang rindu untuk melayani Tuhan awalnya, tapi justru inisiatif itu datangnya dari mana? Dari Tuhan yang rindu melayani saudara. Amin. Sehingga Dia datang dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk
melayani. Amin. Menjadi berkat, menjadi sarana yang luar biasa supaya saudara mengenal siapa Bapa kita yang luar biasa. Amin. Nah, kalau saudara dibawa di dalam hal-hal di mana saudara diajarkan dengan hal-hal yang berbeda, ini yang membuat kita akhirnya menyangka bahwa kita itu harus melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak melayani Tuhan, maka kita dianggap tidak bertanggung jawab, bahkan dianggap bahwa saudara tidak mengenal Tuhan. Dan yang lebih repot lagi, Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Padahal Tuhan datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Padahal Tuhan datang untuk memberkati saudara. Amin. Bahkan hal yang lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi kesadaran kita, bahwa Bapa mengaruniakan Kristus dengan cuma. Amin. Tidak ada usaha kita, tidak ada kebaikan kita, di mana kita layak untuk menerima anugerah itu, dan itu diberikan dalam kehidupan setiap kita. Jadi esensinya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak memahami bahwa di dalam konteks kekristenan ini merupakan sebuah hal yang akhirnya bertentangan dengan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah hidup kita. Bahwa Dia bukan kepengen dilayani, tapi justru Bapak Ibu Saudara, Dia datang untuk melayani keberadaan setiap kita. Amin. Jadi ada banyak orang Kristen memiliki semboyan diselamatkan untuk melayani. Jadi seakan-akan melayani itu sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Padahal ini menjadi sebuah perbedaan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada banyak orang tidak memahami konteksnya, justru Tuhanlah yang datang untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia rindu untuk membawa kebaikannya nyata dalam hidup kita. Dia rindu untuk melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga dengan kesadaran ini, maka Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang akhirnya memacu dirinya untuk melayani. Sehingga seakan-akan kalau tidak melayani, bukan orang yang baik. Terlebih ketika saudara disadari bahwa melayani Tuhan itu esensinya seperti yang ada di atas panggung ini. Dan yang kalau tidak yang di atas panggung, kira-kira gimana? Ngerasa ada yang kurang. Jadi dia berusaha untuk melayani Tuhan, berusaha untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, apapun itu. Karena seakan-akan Tuhan menuntut kita untuk melayani, tetapi yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, di sini saya ingin sampaikan, ada hal-hal di mana saudara selama ini menangkap, mendengar, ada begitu banyak dusta tentang di mana saudara harus melayani, karena yang sesungguhnya justru Tuhanlah yang datang untuk melayani setiap kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu sebenarnya udah dilayani sama Tuhan. Amin. Nah, konteks melayani yang dimaksud dari sini, ketika kita salah di dalam menangkapnya, ini berdampak kepada kita seakan-akan, Bapak Ibu Saudara, kita seakan-akan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan hal itu, seakan-akan Tuhan senang. Jadi kalau saudara tidak melakukan itu, seakan-akan Tuhan nggak senang. Padahal Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Amin. Tuhan ketika saudara mau melayani, nggak melayani, Dia tetap mengasihi saudara. Karena Tuhan datang dalam dunia ini tidak nyari pembantu untuk melayani Dia. Amin. Amin. Dia datang ke dalam dunia ini mencari mempelai. Amin. Jadi ini pesan buat suami-suami, jangan jadikan istrimu pembantu. Amin. Iya dong, karena dia, saudara cari apa? Mempelai, nyari istri. Amin. Bukan nyari pembantu. Amin. Kayaknya nggak yakin. Amin. Iya. Yang amin kayaknya yang ibu-ibunya nih yang bapak-bapaknya kayaknya nggak amin, kurang kencang aminnya Oke, jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya dipahami sama kita. Nah, kalau kebohongan, dusta ini terus datang dalam diri kita, akhirnya sadar nggak sadar yang kita kejar adalah melayani siapa? Melayani Tuhan. Kita tidak memiliki sebuah konsep bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dulu datang dan melayani kehidupan setiap kita. Amin. Dan tujuannya adalah membangun hubungan dengan kita, menikmati kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai pribadi-pribadi yang sudah dikasih oleh Dia. Amin. Sehingga ketika kita datang ke gereja, artinya bukan untuk melayani Tuhan. Kita sedang membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita melakukan ini semuanya, kita tanpa sadar sudah memilih bagian yang terbaik. Amin. Karena ketika engkau datang, Bapak Saudara, hari-hari ini untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, seakan-akan Tuhan membutuhkan saudara. Tuhan tidak membutuhkan saudara. Tuhan mencintai saudara. Amin.
Ya, jadi ketika hal itu terjadi, dampaknya sama kita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita mengejar tindakan untuk terus melayani, karena kita berpikir melayani adalah sebuah keberadaan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi akhirnya saudara mengambil waktu, menghabiskan waktu untuk mencoba terus melakukan sesuatu yang namanya melayani. Jadi banyak orang yang percaya ini adalah alasan kenapa kita dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Ayo untuk supaya kita melayani. Kamu diberkati untuk supaya kamu jadi berkat. Karena kalau nggak jadi berkat, saudara, ada sesuatu yang salah. Iya. Jadi ini segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara pernah dengar dan kita ingin membahas hal ini. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang 24 sampai ayat yang ke-25 dikatakan, ya, saya rindu saudara bisa menangkap poin yang luar biasa ini. Amin. Ya, karena kalau enggak saudara nanti akan terlewati dengan hal-hal yang luar biasa. Kita akan kosongkan ya gelas kita untuk kita menampung sesuatu yang luar biasa. Amin. Karena kalau saudara gelasnya penuh, ini susah untuk nangkapnya. Haleluya. Ya, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25 dikatakan sini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Amin. 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 Iya. Jadi kalau saudara datang ke gereja, saudara berpikir ya Tuhan lebih akan mendengar saudara ketika saudara datang ke gereja. Amin apa enggak amin? Lebih daripada ketika saudara doa di rumah. Padahal dikatakan Tuhan tidak apa? Diam di dalam kuil-kuil, bangunan-bangunan buatan manusia. Amin. Jadi sebenarnya saudara doa di gereja, saudara doa di rumah, hasilnya sama. Amin. Iya, karena Tuhan hadir bukan di gereja, tapi di mana? Di dalam hati saudara. Amin. Iya. Jadi saya kiri kanan saudara. Iya, ingat ini. Amin. Tuhan sudah hadir dalam hati saudara. Amin. Amin. Iya. Jadi jangan lagi kita merasa ketika kita melakukan sesuatu datang ke gereja adalah supaya doa kita lebih didengar sama Tuhan. Kalau doa di rumah, ya, karena kita seringkali diajarkan dengan begitu banyak aliran yang membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Karena kenapa? Karena Dia ingin lebih dekat dengan saudara. Amin. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya saudara jangan terjebak dengan tipu daya, ya, manusia, tipu daya filsafat, tipu daya hal-hal yang coba membuat saudara terpisah dari keyakinan saudara akan Allahmu yang sangat mengasihi engkau. Amin. Ya, ayat yang ke-25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Jadi Allah tidak membutuhkan tangan saudara. Bagi saudara yang sudah merasa dirinya mampu melayani, berat banget ini ya, gitu ya. Karena seakan-akan Bapak Ibu Saudara merasa sudah melayani, sudah melakukan untuk Tuhan, bangga banget loh gua, ya gitu. Dipakai sama Tuhan. Dan seakan-akan orang yang melayani Tuhan di sini itu menjadi sesuatu yang lebih hebat daripada jemaat yang duduk di kursi. Ya. Tetapi sesungguhnya kasih Tuhan sama yang di atas mimbar maupun yang di kursi. Tuhan mengasihi kita. Amin. Hal-hal yang seperti ini harusnya terus ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa? Seakan-akan dia membutuhkan saudara. Tuhan nggak membutuhkan saudara, karena dia berkuasa. Amin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Nah, saudara pikir yang bikin Saulus bertobat menjadi Paulus itu siapa? Ya, nggak ada manusia yang melakukannya, tapi siapa? Tuhan sendiri yang melakukannya buat saudara. Amin. Ya. Jadi tidak ada kapasitas kemampuan manusia untuk ya coba-coba membantu Tuhan. Karena segala sesuatunya inisiatif datangnya dari Tuhan. Supaya kita menikmati begitu banyak kebaikannya yang luar biasa, menikmati sebuah keberadaan di mana kasihnya yang luar biasa, bukan karena kekuatan kita, usaha kita, tapi semuanya inisiatif dari Bapa di surga. Amin. Karena Dia mengasihi saudara. Jadi Dia datang dalam dunia penuh sengsara ini ngejar saudara bukan untuk supaya menjadikan saudara sebagai pembantunya, tapi Dia rindu menjadikan saudara sebagai apa? Mempelainya. Amin. Iya.
yang sangat dikasih, yang sangat dihargai. Ya istilahnya lu gak kerja apa-apa ya, gua udah lakukan sesuatu buat kamu. Amin. Aku sudah menganugerahkan segala sesuatu buat kamu. Jadi saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Nah, ada banyak orang tidak memahami hal ini, sehingga mereka akhirnya mencoba berusaha melakukan segala sesuatu supaya bagaimana caranya menyenangkan Tuhan, supaya Tuhan membalas kebaikannya dalam kehidupan saudara. Ini namanya pelecehan. Amin. Iya, karena menganggap bahwa Tuhan butuh, iya, dibantu sama saudara, butuh disenang-senangin sama saudara, butuh dipuji-puji sama saudara, sehingga dia baru melakukan sesuatu. No, saudara. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Amin. Jadi lagi amburadul, jadi nggak bener, lagi kondisinya kacau, dia datang dan rela mati buat saudara, membayar semua harga yang harus kita bayar. Sehingga hari ini engkau harusnya sadar betapa engkau sangat dikasihi oleh Allah. Amin. Harusnya engkau sadar betapa engkau sangat dicintai oleh Allah. Harusnya engkau sadar betapa engkau sangat-sangat diharapkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan dikatakan di sini tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah Allah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia yang sudah melakukan segala sesuatu. Jadi saya yakin kekristenan bukan bicara soal kepastian, pasti sembuh. Orang kalau pasti sembuh belum sembuh. Ya. Jadi kekristenan bukan bicara soal kepastian, tapi apa? Kesudahan. Amin. Iya, segala sesuatunya sudah dibayar oleh Tuhan. Amin. Segala sesuatunya Tuhan sudah lakukan buat Bapak Ibu Saudara, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan dulu ya bagi Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita sadari, iya, yang kita harus pahami benar. Ya. Sebelum kita melangkah masuk kepada beberapa ayat yang luar biasa ini, ya, tanggung jawab terbesar kita itu bukanlah untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab yang terbesar kita adalah menerima segala sesuatu apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Amin. Karena ini namanya anugerah. Anugerah hanya bisa diterima, tidak bisa diusahakan. Jadi kalau saudara hari ini bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itu terpujilah Tuhan yang luar biasa. Amin. Anugerah itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi kabar baiknya, Allah menginginkan saudara. Amin. Iya, ini kabar baik yang luar biasa. Jadi saudara tidak lagi dipacu untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Iya, jadi Dia nggak nuntut apapun dari saudara. Dia justru memberikan begitu banyak hal yang luar biasa. Bahkan anaknya rela mati untuk saudara. Jadi saya pastikan Tuhan memang tidak mencari seorang pembantu. Amin. Tapi Ia menginginkan seorang mempelai, dan Bapak Ibu Saudara mempelai yang sangat dikasihi. Amin. Berarti bahwa saudara sangat dikasihi Tuhan. Amin. Jadi saya nggak kirikan saudara katakan kamu ternyata sangat dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini keberadaan yang harusnya dipahami terus dalam diri kita. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu hari-hari ini di dalam konteksnya bukan lagi karena Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam hati kita, yang mendorong kita, yang membuat kita meresponi segala sesuatu ini dengan luar biasa. Nah, ada banyak orang ketika ditanya dengan poin yang luar biasa ini, dan ketika mereka dibagikan dengan poin yang luar biasa ini, mereka punya ada begitu banyak pertanyaan. Kalau kayak gitu kita nggak ngapa-ngapain dong Pak. Kalau kayak gitu kita akhirnya melakukan begitu banyak kesalahan pun is okay juga gitu. Karena mereka ketika mendengar dan merasakan kebaikan Tuhan, mereka belum rasakan. Tidak ada rasa dalam diri mereka yang muncul. Itulah akhirnya mereka mempertanyakan balik, kalau gitu kita bisa melakukan banyak kesalahan dong. Emang enak ya melakukan kesalahan ketika kita punya rasa cinta yang luar biasa? No, saudara. Itu adalah sebuah penderitaan. Amin. Iya. Ya. Ketika saudara mengasihi seseorang, mencintai seseorang, lalu saudara coba untuk menyakiti seseorang, itu bukan merupakan sebuah kesukaan. Itu adalah penderitaan. Jadi ketika engkau sudah dikasih oleh Bapa dan engkau merasakan kasihnya yang luar biasa, ada rasa dalam dirimu kepadanya, apa yang terjadi? Rasa itulah yang terus mengalir, membuat saudara mampu untuk menjalani sebuah kehidupan kekristenan yang luar biasa.
Ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan untuk, oh enak ya kalau kita melakukan hal-hal yang nggak sebagaimana Tuhan inginkan. Enggak, saudara. Karena itu adalah hal yang nggak enak buat orang yang memiliki kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi di dalam diri dia harus ada rasa. Nah kalau saudara belum ada rasa itu, berarti saudara belum memiliki rasa. Belum ada cinta yang muncul dalam hidup saudara. Jadi harus sering-sering dengar. Amin. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi kasih tepuk tangan deh sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa ya. Ini kabar baik yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kabar baik yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang hari-hari ini saudara tidak sanggup lakukan. Karena ketika kekuatan cinta itu ada dalam diri saudara, kasih Kristus nyata dalam diri saudara, ada sebuah keberadaan hidup saudara diubahkan dengan luar biasa. Nah banyak orang berpikir, emang kalau kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, menikmati Tuhan, memandang Tuhan, emang bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa Pak? Emang itu bisa menghadirkan makanan di meja makan kita? Emang itu bisa mengisi kantong kita dengan uang yang banyak? Emang itu bisa Bapak ya melakukan segala sesuatu? Saya kasih tahu saudara, ketika badai datang menerpa para murid di atas kapal mereka, ya Yesus lewat di situ. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Memandang kepada Kristus. Amin. Ketika dia memandang kepada Kristus, apa yang dia lakukan? Berjalan di atas air. Amin. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya, dia tenggelam. Apakah memandang kepada Yesus ada sesuatu yang luar biasa? Ada. Bagi Petrus itu adalah mujizat terbesar. Bisa berjalan di atas air. Amin. Hanya memandang kepada Yesus. Enggak ada usaha apapun yang dilakukannya. Dia hanya memandang kepada Yesus. Enggak, dia tubuhnya pada waktu itu menjadi lebih ringan dari kapas misalnya. Enggak. Dia tetap Petrus yang mungkin memiliki bobot badan yang cukup berat. Amin. Enggak tiba-tiba air juga setenang kaca begitu, enggak juga. Dia tetap badai. Amin. Ya, tapi ketika dia memandang kepada Kristus, mempercayai Kristus sepenuhnya, melihat dan merasakan kebaikan Kristus yang mengasihi dia, apa yang terjadi? Mujizat dinyatakan. Amin. Nah, kita akan belajar di sini, ya. Bagaimana ketika kita memilih bagian yang terbaik ini, akhirnya ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Semuanya siap diberkati, amin. Oke, kita buka Bapak Saudara, ya. Sebuah keberadaan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dimulai sampai yang ke-42. Mungkin ini udah kisah yang sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara, tapi saya akan bacakan buat saudara supaya untuk mengingat momen-momen yang luar biasa ini. Karena ada banyak kita seringkali suka lupa. Ya, kalau lupa, ya saya percaya ada banyak kita seringkali akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana yang diinginkan. Memilih bagian yang terbaik akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40. Sedangkan Marta dikatakan apa? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Dari kisah ini kita tentunya sudah mengetahui bagaimana Maria memilih bagian yang terbaik. Amin. Sudah tahu Maria memilih bagian yang terbaiknya? Kalau gitu saya nggak perlu khotbah lagi kalau sudah tahu ya. Ya, kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya, sementara Marta berjalan mungkin keluar masuk hilir mudik dari dapur keluar menyediakan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Maria di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas yang luar biasa ini? Dia malah apa? Duduk menikmati siapa? Yesus.
Dia malah duduk memandang keindahan Kristus. Ya. Dia malah melakukan sesuatu yang berlawanan pada tata cara, karakteristik pada zamannya. Di mana pada waktu itu ketika ada seorang tamu, ya harusnya tuan rumah sibuk melayani, menyediakan makanan, melakukan ini dan itu. Tetapi Yesus mengatakan di sini, Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Menikmati Kristus. Amin. Amin. Ada sesuatu yang kita tidak memahami dengan poin yang luar biasa ini. Bukan berarti melayani, memberi, bekerja dan lain sebagainya, membantu itu tidak baik, saudara. Tapi dalam konteks yang luar biasa ini, Tuhan ingin membawa setiap kita untuk menyadari kalau engkau datang kepada Kristus, tujuannya bukan untuk melayani Dia. Amin. Karena Dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk memberi, istilahnya untuk minta makan sama saudara. Dia justru datang untuk memberi apa? Memberi makan sama kita. Amin. Nah, konteks ini harusnya ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Kristus, Bapak Saudara, datang ke gereja, melayani dalam konteks apapun aktivitas saudara, tujuannya bukanlah untuk melayani Yesus, tapi justru di sini kita sedang menikmati kehadiran Kristus. Maka setiap hari Minggu lagi ibadah, saudara datang ke sini, konteksnya Bapak Saudara. Jangan saling melihat untuk menikmati satu dengan yang lain. Yang akhirnya kayak Marta nantinya. Iya. Yang satu datang, yang satu datang kamana jelemahin hiji gitu. Saya udah rajin-rajin, yang satu mau sampai 20 kali datangnya. Jadi ngomel. Ya. Bukannya dia menikmati Kristus datang ke gereja, malah ngomelin orang. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin saudara nggak bisa pahami. Kenapa? Karena tujuannya datang bukan untuk menikmati Kristus, tapi tujuannya datang untuk apa? Seakan-akan melayani, sibuk dengan kegiatan dan aktivitas. Ketika ada orang lain yang enggak melakukan yang sama, dia akan seperti Marta. Tuhan akhirnya, gitu. Marta marah. Yang dimarahinnya bukan cuma Maria. Siapa yang dimarahinnya? Yesus juga dimarahin sama dia. Kenapa Yesus nggak ngasih tahu sih Maria untuk bantuin dia gitu? Ini situasinya. Ketika seseorang di dalam keberadaannya, hubungannya dengan Tuhan hanya rindu untuk melayani sana sini, ke gereja sana ke gereja sini, hanya untuk sibuk melayani, tapi tidak menikmati Kristus, yang ada ujung-ujungnya dia jadi apa? Jadi penuh dengan hal-hal yang sebagaimana Marta alami. Dia tidak menikmati Kristus. Memilih bagian yang terbaik adalah ketika datang kepada Kristus, kita menikmati siapa? Menikmati Kristus. Amin. Amin. Menikmati semua kebaikannya, keindahannya, karyanya yang luar biasa. Apa yang dia sudah lakukan buat kehidupannya. Dampaknya ini akan mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang berkata, kalau kayak gitu doang terus bisa terjadi sesuatu Pak dalam kehidupan saya. Nanti kita akan lihat bagaimana Maria melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Bukan lagi dasarnya untuk melayani Yesus dalam konteks di mana ada konotasi motivasi supaya apa? Dia senang sama saudara, supaya saudara diberkati lebih banyak, supaya saudara dapat mengalami begitu banyak anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya Yesuslah anugerah yang terbesar yang diberikan sama kita. Amin. Dan itu sudah diberikan. Amin. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi berusaha untuk supaya kita mendapatkannya, karena Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. Jadi ini sebuah keberadaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sementara Maria di dalam konteksnya di sini beristirahat, duduk di bawah kaki Yesus, menikmati Tuhan, menikmati akan keindahannya, kasihnya yang luar biasa, mengambil air kehidupan dari Yesus. Berbeda dengan Marta yang sedang sibuk, panik, tertekan karena melayani Yesus. Ini sangat berbeda sekali. Jadi yang satu saudara ini terfokus melayani, yang satu terfokus pada menerima kebaikan Kristus. Jadi hari-hari ini ketika engkau menjalani sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan, apa yang engkau sedang lakukan? Apakah engkau berusaha melayani Tuhan atau menerima semua kebaikan yang Tuhan sudah lakukan buat saudara? Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Marta menjadi stres.
Iya. Kalau hari Minggu mungkin dia berpikir, aduh Minggu lagi, ke gereja deh. Iya kan begitu, saudara. Iya. Aduh, ini ongkosan habis nih, ya kan begitu, ya. Jadi dia, kenapa? Karena dia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi yang sesungguhnya, justru ini waktunya, kesempatannya untuk menerima ya, pemahaman tentang firman Allah yang lebih lagi. Amin. Iya. Jadi akhirnya dia marah, bukan cuma sekedar marahnya kepada manusia, tapi juga dia marah juga sama Tuhan. Ya, akhirnya dia mempersalahkan bukan satu orang, tapi dua orang. Ya. Tuhan Yesus juga dimarahin, saudara Marianya juga dimarahin. Ya, ini sebuah keberadaan yang sering kali terjadi. Ketika kita memiliki rasa tanggung jawab untuk melayani Tuhan, karena yang sesungguhnya memilih bagian yang terbaik. Maria sudah mengajarkan kepada kita untuk apa? Menerima. Amin. Menerima sebanyak-banyaknya. Amin. Pengenalan kita akan Kristus, apa yang dia sudah lakukan buat kita, apa yang dia sudah kerjakan buat kita, menikmati dia lebih lagi, dan menyadarkan diri kita betapa apapun sudah dia berikan dalam hidup kita, apapun dia sudah lakukan buat kita, untuk supaya kita diberkati, diselamatkan, menikmati semua penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tanpa ada sesuatu usaha diri kita sedikit pun. Amin. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang sangat berbeda sekali. Sampai Yesus harus berkata, Marta, Marta, engkau mengkhawatirkan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaiknya apa? Dia menerima Kristus dalam hidupnya. Amin. Sehingga dia menikmati Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi tepuk tangannya untuk Tuhan kita yang luar biasa, ya. Jadi hari-hari ini ketika kita datang kepada Yesus, ya, mari kita datang untuk menimba sebanyak mungkin darinya. Karena dia sangat menyukai saudara. Amin. Dia sangat mengasihi saudara. Itulah alasannya mengapa Yesus berkenan kepada Maria. Karena Maria tidak berusaha untuk melayani dia, tidak berusaha untuk melakukan sesuatu buat dia. Tapi Maria menerima dia, menerima Kristus, mengasihi, menerima kasihnya yang luar biasa, menerima betapa Tuhan sudah meyakinkan keberadaan hidupnya yang luar biasa. Itulah alasannya mengapa Tuhan membela tindakan Maria dengan mengatakan hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu, yaitu apa? Menerima. Amin. Senggol kiri kanan saudara, hanya satu saja yang perlu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Amin. Amin. Iya, ini sebuah keberadaan yang harusnya ada dalam diri kita. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Apa sih bedanya kekristenan dengan yang lainnya? Yang lain mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan Tuhan yang justru mencari saudara. Iya. Saudara harus memberikan sesuatu untuk Tuhan. Yang lain, kekristenan berbicara justru Tuhanlah yang sudah memberikan segalanya buat saudara. Bahkan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati buat saudara. Amin. Iya, ini sebuah keberadaan yang harusnya terus ada dalam diri kita. Apakah satu saja yang sangat dibutuhkan itu? Apakah itu adalah menyibukkan diri kita dengan semua pelayanan yang ada? Sampai kayaknya kalau nggak pelayanan itu kayaknya rada ada salah gitu ya. Kenapa gua nggak diajak pelayanan lagi gitu? Seakan-akan ada yang salah sama kita kalau kita nggak pelayanan. Jadi akhirnya kita nyibukin sana sini untuk mencari pelayanan. Karena yang sesungguhnya satu hal yang dibutuhkan adalah apa? Menerima Yesus dalam hidup kita, menikmati Yesus. Jadi akhirnya ada banyak orang khawatir ketika tidak melayani, seakan-akan ada sesuatu yang salah. Enggak ada yang salah. Amin. Kata-kata bagus nih, saya nggak kira yang saudara. Enggak ada yang salah. Amin. Iya, ya. Yesus mengasihi saudara. Amin. Iya. Ya, jadi saudara jangan berpikir, wah, gua nggak melayani, rasanya ada yang kurang nih. Ya. Apalagi mereka yang sudah kecanduan melayani, betul saudara? Dia akan cari sana sini untuk melayani, seakan-akan dengan melayani itu dia sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Kalau udah kayak gitu, seakan-akan Tuhan pasti lebih sayang. Seakan-akan saudara nggak dikasih pemahaman saya dan saudara, Tuhan tuh kayaknya lebih sayang kayak saya lebih sibuk. Saudara lebih enak-enak aja gitu. Enggak, saudara. Upah kita sama, satu dinar. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin.
Iya, jadi saudara jangan merasa saya wah upahnya nanti lebih banyak lagi, enggak, juga sama aja. Ya, ya karena Tuhan sama-sama mengasihi kita. Amin. Ya, jadi satu hal yang sangat dibutuhkan adalah ya menikmati Tuhan, beristirahat di bawah karya Tuhan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara, mengarahkan mata kita, pandangan kita, hati kita tertuju kepada karyanya yang luar biasa, kepada Tuhan yang luar biasa. Iya. Ini sebuah keberadaan yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita, karena Dia Allah yang berkuasa. Dia yang memiliki segalanya dalam hidup kita. Amin. Nah, apakah ketika seseorang melakukan hal itu, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa, Pak? Dampaknya apa dalam hidupnya? Apakah ketika seseorang tidak melayani, hanya memandang Yesus, menerima kebaikan, ada sesuatu yang mengubah hidup dia? Buat seseorang yang sering melayani, suka melayani, duduk, istirahat, mendengarkan tentang kebaikan Tuhan, berat banget. Karena mereka biasa apa? Kepengen melayani, pengen melakukan sesuatu. Jadi buat mereka-mereka ini ada sesuatu yang rasanya kurang nih. Iya. Jadi akhirnya Marta, ia mencoba yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan kita pun seakan dipacu untuk memberikan yang terbaik di dalam melayani Tuhan. Jadi seakan-akan melayani Tuhan adalah sebuah tanggung jawab. Tapi yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini yang akan kita lihat. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu, bukan lagi sebagai sesuatu untuk Tuhan, tapi karena respon sesuatu yang saudara sudah terima dari Tuhan. Amin. Ya, dan ini akan menggerakkan saudara. Iya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang ya melakukan hal-hal itu tetapi lupa melakukan satu hal yang sesungguhnya yang sangat dibutuhkan. Duduk diam mendengarkan Kristus. Duduk diam menikmati Kristus. Kayaknya ada yang salah deh Pak kalau diam. Ya. Ini buat orang-orang yang udah kecanduan pelayanan kayak gini, saudara. Tapi yang sesungguhnya itu yang Tuhan inginkan. Ayo percaya Yesus. Yesus yang akan lakukan sesuatu. Amin. Ketika saudara punya masalah, punya persoalan, ayo belajar duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Apa yang akan Tuhan Yesus sampaikan buat kita. Amin. Rasanya kalau yang udah biasa kerja sana sini, rasanya ada sesuatu yang salah nih. Kalau duduk diam di bawah kaki Yesus, harus lakukan sesuatu nih. Ya. Jadi orang-orang yang sudah memahami hal ini, dia sudah melakukan satu hal yang sangat dibutuhkan, udah nggak lagi khawatir di dalam perjalanan hidup itu. Karena Kristus adalah Kristus, Tuhan yang berkuasa. Amin. Iya. Orang-orang percaya ini melakukan begitu banyak hal yang luar biasa ketika dia menikmati Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Iya. Ini hal-hal yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Maria melakukan hal itu, memilih yang terbaik untuk menikmati Kristus, mendengarkan perkataan-perkataan Kristus dalam hidupnya, ada sesuatu yang mengubah hidup. Apakah orang-orang seperti ini tidak lagi melayani Tuhan, Pak? Apakah orang-orang yang tidak akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Pak? Coba dengarkan satu poin yang luar biasa ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Iya, karena ada banyak orang kadang-kadang ketika melayani, karena mereka berpikir inilah tanggung jawab mereka untuk Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kalau enggak nantinya Tuhan enggak senang. Inilah caranya untuk menyenangkan Tuhan, karena kalau kita tidak melayani seakan-akan Tuhan tidak senang. Akhirnya kita melakukannya bukan karena rasa dan cinta dalam diri kita, karena ada sesuatu yang saudara rasa. Iya, di mana Tuhan tidak lagi mengasihi saudara. Justru ini hal-hal yang berbeda yang saudara alami. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, Yesus diurapi di Betania. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lanjut. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta, apalagi melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa? Lazarus yang sudah mati dan dibangkitkan. Ayat yang ketiga. Maka Maria, apa yang dilakukannya? Mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu apa? Meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
Ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang apa? Menikmati Yesus. Dia melakukan sebuah poin yang luar biasa. Dia mempersembahkan sesuatu yang sangat dikatakan mahal harganya, yang sangat berharga. Ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual berapa? 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi harga narwastu ini 300 dinar. 1 dinar adalah upah orang kerja satu hari. Kalau 300 dinar, jadi kerja berapa hari? Hampir 1 tahun. Amin. Iya. Kerja 1 tahun, diberikan begitu saja. Berarti ini sangat mahal. Kerja 1 tahun, saudara. Amin. Ya, ini sangat mahal sekali ya. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Tuhan Yesus tahu nggak kalau Yudas suka nyuri uang? Tahu. Kenapa nggak dipecat? Kenapa dia harus terus melayani di situ? Padahal dia pencuri dikatakan. Karena kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya orang mengalami pertobatan. Itu adalah kesempatan. Amin. Jadi kalau saudara hari ini jahat masih dipakai Tuhan, puji supaya saudara sadar, supaya saudara menikmati Tuhan. Amin. Iya. Jangan keenakan. Tuhan nggak tahu ini, katanya kita. Iya, karena ujung-ujungnya kalau mereka nggak sadar, seperti Yudas. Iya, ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari apa? Penguburannya. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi ketika Maria yang dianggap tidak melayani Tuhan, tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan, hanya duduk beristirahat menikmati Tuhan, apakah dia tidak melakukan apa-apa? Ternyata orang-orang yang seperti ini justru dia memberikan yang paling berharga. Mempersembahkan sesuatu yang paling berharga, bukan lagi supaya diberkati Tuhan, tetapi karena dia sadar ini semuanya datang dari Tuhan. Dia melakukan bukan lagi karena terpaksa. Waduh, udah minggu lagi ya, kudu pelayanan dia. Dia melakukannya karena cinta, karena rasa di mana dia sangat dikasihi oleh Bapa. Jadi saudara datang ibadah hari ini bukan karena apa? Paksa, supaya datang, supaya diberkati Tuhan. Kalau gua nggak ke gereja, waduh, toko telaku, enggak, saudara datang untuk menikmati siapa? Menikmati Tuhan. Apakah orang-orang seperti ini tidak mengalami perubahan? Apakah orang-orang sini tidak pernah mempersembahkan sesuatu? Maria menunjukkan sesuatu perbedaan yang sangat luar biasa. Justru dengan dia melakukan itu, dia bisa melakukan sebuah tindakan yang orang lain mungkin kadang tidak bisa lakukan. Ya, dia melakukan sesuatu perkara yang luar biasa, mempersembahkan 1 tahun gajinya untuk kemuliaan Tuhan, membeli narwastu lalu meminyaki kaki Yesus. Amin. Mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Dan tahukah saudara apa yang dilakukannya ini? Apa yang dilakukannya ini? Menjelang kematian Kristus. Jadi Maria seakan-akan tahu Yesus bakal mati. Jadi dia sebelum itu dia kepengen mengurati. Amin. Dia seakan-akan tahu waktunya. Pas banget. Jadi orang-orang yang menerima Kristus, yang menikmati Kristus, yang sadar akan Kristus, Bapak Ibu Saudara, mereka akan memiliki kayak waktu yang tepat. Di saat yang tepat. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu yang benar, tetapi di waktu yang gak benar. Misalnya, saya bandingkan dengan perempuan-perempuan yang pada waktu Yesus sudah mati, pagi-pagi benar mereka datang, pengen apa? Memberi rempah-rempah di mayatnya Yesus. Kira-kira tepat gak? Enggak. Kenapa? Karena Yesusnya sudah bangkit. Mereka ingin melakukan hal yang benar tapi di waktu yang enggak benar.
Ini yang kita perlukan hari-hari ini. Di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap apapun yang kita bangun, kita membutuhkan sebuah rasa di mana kita memiliki waktu yang tepat, melakukan hal yang tepat di saat yang tepat. Wow. Ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang apa? Yang hidupnya ya memandang kepada Kristus, mengalami Kristus di dalam hidupnya, saudara. Makanya dia akan melakukan sesuatu yang benar, waktunya yang benar, ketemu orang yang benar, ketemu pekerjaan yang benar, pas banget. Dan mungkin manusia biasanya bilang itu kebetulan. Tapi kebetulan di dalam Allah itu adalah anugerah. Amin. Iya. Iya. Ada tuntunan Tuhan, ada sebuah rasa yang membuat kita akhirnya mengalami begitu banyak anugerah Tuhan yang luar biasa. Percayalah saudara, ini yang kita perlukan hari-hari. Untuk kita duduk beristirahat, mendengarkan Kristus, memandang Dia, menikmati Dia, betapa baiknya Dia, betapa kita adalah orang-orang yang berharga, betapa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau saudara tidak bisa mengalami hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang seakan-akan pengen melayani, sibuk sana sini untuk melayani tanpa kita sadari. Itu semuanya justru bukan pilihan yang terbaik. Dan Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Menikmati siapa? Kristus di dalam hari-hari hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang kita perlukan. Banyak orang sedang melakukan hal yang benar tetapi pada waktu yang salah. Dan Tuhan ingin membawa setiap kita memiliki rasa di mana kita akhirnya bisa menikmati, pas aku pengen melakukan hal yang benar ini, tapi di waktu yang benar. Amin. Nah, Tuhan ingin supaya kita mengalami hal ini. Maria luar biasa. Ya, pilihlah untuk memusatkan perhatiannya pada keindahan dan kemuliaan kasih Kristus yang luar biasa. Jangan Bapak Saudara fokus terus-menerus disibukkan dengan hal-hal yang nggak terlalu poin. Tapi ayo kita mulai pandang pada kebaikan Kristus. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, di tempat ini saudara dibawa untuk dapat mengenal Kristus dan karyanya lebih dan lebih lagi. Karena ketika aku mengenal akan Tuhanmu yang luar biasa ini, ya kebaikannya, kemurahannya, ya betapa apa yang Dia lakukan yang sudah membayar segala sesuatu yang harus kita bayar, ini berdampak membuat kita merasa sesuatu yang berbeda sekali. Fokus kita enggak lagi untuk melayani dalam arti kata yang tidak pas sebagaimana yang Tuhan inginkan, tapi kita memilih bagian yang terbaik untuk terus menikmati Kristus yang sanggup merubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya ingin sampaikan Bapak Saudara, pandang Yesus. Ya. Mungkin orang enggak praktis pandang Yesus. Apakah itu dapat melakukan sesuatu yang luar biasa? Maria adalah sebuah contoh yang luar biasa. Dimana ketika ketemu dengan Yesus, dia hanya fokus memilih bagian yang terbaik untuk menikmati Yesus dalam hidupnya. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang akhirnya Maria alami dalam hidupnya. Amin. Amin. Bahkan ketika Lazarus mati, Bapak Ibu Saudara, iya, Maria melakukan sebuah karya yang luar biasa. Ketika Marta berbicara, Lazarus yang kau kasih meninggal, Yesus biasa aja tuh. Tapi ketika Maria yang berkata, perkataannya sama. Mungkin doanya sama, mungkin permohonannya sama, tapi Yesus langsung terharu, menangis dan langsung membagikan Lazarus. Amin. Iya, ini perbedaannya. Orang-orang yang hatinya Bapak Ibu Saudara yang menikmati Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dia akan mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Jadi hari-hari ini jangan fokuskan dengan semua kesibukan saudara seakan-akan ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. No. Ayo kita mulai belajar memandang kepada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini yang justru akan mengubah saudara. Karena ketika kita fokusnya berbeda, memilih bagian yang berbeda, yang terjadi adalah mungkin kelihatannya rohani, tapi yang sesungguhnya itu menimbulkan apa?
stres, tekanan, dan penipuan, pengajaran, penipuan, dusta yang diajarkan seringkali membuat kita salah di dalam fokus kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar seorang dokter yang unik, ya Bapak Saudara. Dia mengatakan obat tidak menyembuhkan. Obat hanya menahan saudara untuk mengalami perubahan dari cara makanmu, dari cara pengkondisian hidupmu. Amin. Iya. Jadi ada banyak orang seringkali tertipu bahwa engkau harus makan obat terus sampai seumur hidup bahkan, supaya engkau sehat. Padahal bukan itu yang menyehatkan saudara, tapi gaya hidup saudara. Amin. Jadi obat hanya nahan saudara untuk kapan lo mau berubah. Kalau lu udah berubah, lu gak perlu makan obat lagi, gitu loh maksudnya. Amin. Iya. Jadi kalau kamu mau sehat, nggak mau makan obat lagi, ayo berubah cara makanmu. Kurangin gulanya, kurangin tepungnya, kurangin ininya. Ayo coba rubah gaya hidup lu. Bangunnya jangan kayak gini, gerakan dirimu ya cukup dengan olahraga yang baik, makan makanan yang sehat, maka obat sudah tidak diperlukan lagi. Karena makanan yang kau makan itu adalah obat. Bahkan disitu dikasih tahu kalau setiap hari kamu makannya segini, ini segini, ininya segini, sayurnya segini, Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya orang-orang disembuhkan kan, pas dicek lagi, oh ternyata yang datang sama dia orang sakit diabetes, orang yang darah tinggi, orang yang kolesterol, udah umur 70, ada yang umur 60, dan mereka bisa diobatkan dan akhirnya hidup tanpa obat karena mereka sudah mengalami perubahan hidup. Obat hanya dipergunakan untuk menahan kapan saudara mau mengalami perubahan. Kalau saudara nggak pernah berubah, obat itulah yang saudara akan makan terus. Tapi kalau saudara mau sehat, saudara harus berubah pola hidupmu supaya jangan lagi makan obat. Karena pola hidupmu ketika kau mau makan sesuatu, itu mau makan makanan yang sehat, justru itu adalah obat. Amin. Ya. Nah hari-hari ini ketika kau diajarkan untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan dan lain sebagainya, seakan-akan Tuhan butuh dibantu, Tuhan butuh diberi, Tuhan butuh dilayani. Ini sebuah pemahaman yang membuat kita akhirnya memacu diri kita untuk melakukan hal itu yang tanpa sadar justru ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki untuk kita apa? Duduk beristirahat menikmati siapa tuh? Tuhan dan karyanya yang luar biasa. Amin. Karena ketika engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, engkau akan seperti Maria, rela mempersembahkan apapun yang paling berharga dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, bersama dengan orang-orang yang tepat. Amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Saya percaya ini akan membuat kita sadar. Ayo mulai hari ini memilih bagian yang terbaik. Ayo bawa dirimu menikmati siapa? Kristus. Menikmati semua kebaikannya, karyanya yang luar biasa yang dia sudah berikan dalam hidupmu. Karena dia datang bukan untuk cari pembantu, untuk membantu dia, tapi dia datang untuk mencari apa? Mempelai. Amin. Sehingga engkau akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Yuk kita akan dudukkan kepala, kita akan berdoa.